Kabar saya hari ini baik. Kalau Ibu gimana? Syukur saya juga baik. Hari ini jam kosong kah? Hari ini saya ada ngajar, tapi nanti di jam terakhir sih. Tapi saya ada sedikit mengganjal sih Bu di pikiran saya nih. Mengganjal? Iya. Ganjal kenapa? Gini Bu, saya kan guru baru, jadi saya agak sedikit kurang paham sebenarnya proses pembelajaran saya itu sudah baik atau benar, ada yang kurang atau mungkin ada sesuatu yang perlu dikembangkan. Jadi saya perlu sekali sebenarnya guru yang mau mensupervisi saya untuk membantu mengetahui kurangnya saya di mana dan lain sebagainya. Kalau Ibu bisa nggak bantu saya untuk mensupervisi saya di kelas, Bu? Kebetulan sekali ya, padahal saya juga lagi ada tugas sebenarnya untuk mensupervisi ke kelas, tugas coaching untuk supervisi akademik ke kelas. Jadi kita match ya. Jadi berarti bisa ya Ibu? Bisa. Kira-kira kapan saya bisa? Di jam terakhir bisa Bu? Hari ini? Ya. Oke, jadi hari ini jam terakhir. Sebelum saya ke kelas itu kira-kira nanti di pembelajaran, tujuan pembelajarannya apa ya? Jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran itu ada 4 aspek yang ingin dicapai Bu. Yang pertama itu saya berharap siswa bisa memahami pengertian dari penyimpangan sosial, kemudian mereka bisa menjelaskan nanti teori-teori penyimpangan sosial, menjelaskan bentuk-bentuk penyimpangan sosial, dan terakhir menjelaskan jenis-jenis penyimpangan sosial itu apa aja. Gitu ya, jadi tujuan pembelajaran nanti yang akan saya supervisi ke kelas itu ada 4 gitu ya. Nah, dari 4 tujuan yang ingin Ibu Sri capai itu kira-kira apa yang nanti Ibu kembangkan pada anak didik? Sesuatu yang ingin saya kembangkan selain dari aspek pendalaman materi tentunya adalah hal lain di luar itu yang ingin saya kembangkan di diri siswa. Misalkan yang pertama, saya ingin siswa bisa berpikir kritis dari materi tersebut gitu, karena dengan mereka mengetahui penyimpangan sosial yang terjadi di sekitar lingkungan mereka, saya harap mereka bisa mengkritisi hal tersebut dari sudut pandang mereka sebagai remaja gitu. Gitu ya, jadi itu yang ingin Ibu kembangkan. Nah, untuk tercapainya pengembangan tersebut nanti kira-kira strategi Bu Sri di kelas ini kayak gimana untuk mencapai pengembangan? Kalau strategi yang saya biasanya terapkan di pembelajaran di kelas itu biasanya saya menggunakan metode presentasi Bu. Ya, jadi di awal nanti saya akan menjelaskan tujuan pembelajarannya seperti apa, kemudian membuka komunikasi dulu dengan siswa, baru kemudian mereka per kelompok itu mempresentasikan materi yang mereka akan bawakan. Nah, kemudian mereka nanti berdiskusi sama teman-temannya, mendiskusikan topik yang mereka bawakan, mencari kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekitar dan lain sebagainya mengenai penyimpangan sosial. Gitu ya. Jadi untuk untuk strategi Bu sudah dikemukakan. Kira-kira kesulitan yang selama ini kalau kesulitan itu pasti ada ya Bu ya di kelas. Jadi kesulitan dari saya ataupun dari siswanya itu. Kalau dari saya sendiri, jujur saya ada kesulitan di bagian hal kurang bisa meningkatkan diskusi mereka gitu. Jadi kayak mereka tuh lebih terlihat pasif dan lain sebagainya. Jadi itu yang sebenarnya ingin saya kembangkan di diri saya sebagai guru, dan saya ingin sekali bisa dibantu oleh Ibu ketika nanti mensupervisi. Kemudian kalau dari segi siswa, saya ingin sekali siswanya itu sebenarnya aktif dengan teman-temannya ketika presentasi. Tidak hanya yang presentasi aja yang aktif, tapi juga teman-temannya yang jadi audiens itu hal yang ingin saya kembangkan sebenarnya dari segi public speaking dan lain sebagainya. Gitu, jadi strategi sudah, berarti Ibu sudah mengidentifikasi kesulitan Ibu selama mengajar gitu ya. Oke, baik. Jadi kita ketemu nanti di jam terakhir ya. Di kelas berapa itu Ibu? Di kelas 10.15. 10.15. Baik Bu
juga dibantu sebenarnya untuk kampanye saya tugas CGP saya. Jadi ibu juga saya terbantu, saya terbantu. Oke, terima kasih. Oke, makasih Bu. Sampai jumpa nanti. Sampai jumpa di kelas 10-15. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Mas Rey. Selamat pagi Bu. Apa kabar? Kabarnya baik. Kalau Ibu gimana? Baik. Ini kemarin kita sudah melakukan percakapan observasi dan saya juga sempat menemani ibu ke kelas dalam observasi. Tujuan kita melakukan percakapan ini adalah agar ibu bisa merefleksikan tentang perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tersebut. Begitu ya. Oke. Jadi sewaktu saya ke kelas, kemudian hampir 2 jam menemani ibu observasi di kelas, ya. Kira-kira di perencanaan ibu sebelumnya dengan pelaksanaan itu kira-kira apa ya ibu refleksi Dari kegiatan pembelajaran yang kemarin itu, ya. ada beberapa hal yang saya refleksi dari kegiatan pembelajaran kemarin sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Yang pertama dari hal lebihnya dulu pembelajaran. Kalau dari sisi kelebihannya, saya rasa siswa bisa memahami materi dengan jelas karena apa yang dipresentasikan oleh teman-temannya itu ketika saya mintai kesimpulan, resume dan lain sebagainya, mereka bisa menyampaikan dengan spontan, gamblang dan jelas, sehingga saya berpendapat bahwa siswa ini ternyata udah memahami materi dari presentasi yang teman-teman mereka sampaikan. Terus itu kalau dari segi kelebihannya. Kalau dari kekurangannya tentu masih banyak hal yang ternyata harus dibenahi dari pembelajaran yang kemarin. Pertama dari sisi siswa dulu. Kalau dari sisi siswa ternyata masih banyak ada siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran, sehingga dari sampel beberapa siswa itu saya rasa tidak 100% saya mencapai tujuan pembelajaran itu, karena masih ada beberapa siswa yang kurang. Jadi mungkin saja siswa A sudah mencapai tujuan pembelajaran, belum tentu di siswa B. Yang kedua, kekurangannya itu adalah dari segi aktif tidaknya audiens. Jadi kalau yang kemarin kan kita pakai metode presentasi kelompok. Kalau yang kelompok presentasi saya udah yakin mereka sudah sangat aktif dalam mendorong teman-temannya untuk ikut berpikir kritis, diskusi dan lain sebagainya. Tapi yang jadi masalah adalah audiensnya. Tidak banyak audiens yang mau ikut terlibat dalam diskusi itu, sehingga ketika sesi tanya jawab itu kebanyakan diam ya, atau hanya ada 1 atau 2 orang siswa yang itu aja. Jadi masih banyak siswa yang ternyata kurang aktif merespon, kurang aktif bertanya dan lain sebagainya. Baik, dari yang Ibu paparkan tadi itu masih ada audiens yang fokus dan Ibu merasakan bahwa mereka belum memahami. Jadi kira-kira kedepannya itu agar anak-anak lebih besar lah yang memahami, lebih besar yang fokus. Kira-kira apa yang Ibu bisa perbaiki? Kalau dari refleksi yang kemarin itu selama pembelajaran, ternyata saya memang kemarin itu terlalu fokus pada materi, sehingga saya merefleksi harus ada sejenis ice breaking nih untuk mereka, agar ketika mereka tidak fokus dengan ice breaking itu otak mereka jadi refresh dan kemudian bisa untuk meningkatkan konsentrasi mereka.
saya rasa kedepannya mungkin saya akan menyelipi kayak semacam speaking online gitu seperti bisnis dan lain sebagainya. Ya mereka kembali fokus setelah speaking itu kita mulai lagi presentasi dan lain sebagainya. Itu rencana saya kedepannya. Malahan Ibu sudah punya rencana ke depan Ya, ya, untuk mengatasi memperbaiki kekurangan itu gitu ya. Baik, jadi Ibu sudah memiliki rencana tindak lanjut, jadi melakukan SBM secara online. Mungkin yang bisa saya ini dalam nanti memberikan SBM, kira-kira ada yang bisa Ibu ajak diskusi untuk SBM-nya dengan siapa? Atau mungkin ada model selain krisis secara online, mungkin ada yang lain dengan siapa yang nanti Jadi jelas karena kekurangannya itu adalah di bagian audiens yang ternyata banyak yang kurang fokus. Akhirnya saya nanti rencananya menyelipkan krisis itu agar nanti si audiens yang awalnya tidak fokus bisa kembali merubah responnya dia ke depan lagi. Nah dengan saya mengajak mereka untuk ayo kita krisis dulu atau game online dan lain sebagainya, sehingga mereka kembali fokus ke depan menyaksikan apa yang ditayangkan di depan dan lain sebagainya. Beberapa menit kemudian kita melangkah lagi presentasi sehingga mereka merasa refresh untuk kembali menyaksikan presentasi teman-temannya. Kemudian saya berharap dengan SDG-nya itu mereka kembali tergerak dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. keren. Ibu sudah memiliki tindak lanjut, sudah memiliki perencanaan tindak lanjut. Kira-kira kapan nih bisa dimulai nih rencana tindak lanjut untuk memulainya dengan breaking ini? Kalau bisa sesegera mungkin minggu depan udah harus diaplikasikan, karena kan kita udah melihat kekurangannya, jadi tunggu apa lagi kalau udah ada rencana langsung aja. Jadi tinggal nyiapin aplikasi dan lain sebagainya yang kira-kira cocok. Kalau menurut Ibu gimana? Menurut saya beberapa breaking yang online juga bagus. Breaking yang secara offline yang sederhana saja. Mungkin beberapa teman kita juga memiliki metode-metode breaking yang berbeda begitu ya. Kalau saya yang sederhana saja. Mungkin ada teman-teman kita seperti Bu Eka, Nur, Bu Fitri, mungkin nanti kita sharing gimana melakukan breaking. Begitu ya, gitu ya. Baik. Jadi untuk percakapan pasca observasi pagi ini kita selesaikan. Kira-kira ada hal yang mungkin ada sebelum itu, kira-kira ada hal yang mungkin yang mengganjal? Sejauh ini tidak ada. Saya cuma pengen mengucapkan terima kasih karena udah observasi kelas saya, jadi otomatis jadi bahan konteks juga. Oke. Terima kasih Ibu Sri yang muda, yang energik. Mudah-mudahan nanti kedepannya tambah lebih bagus, belajar lebih menyenangkan, lebih sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan rencana begitu ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Kapan-kapan kita ketemu.